0,7 ampere. Kita lihat tuh, terhalang sedikit aja dia langsung turun ngedrop parah guys. Hello guys, welcome back to my channel Ian Bro. Pada video kali ini saya kedatangan paket dari Planet Orange guys. Dan isi paket ini merupakan sebuah panel surya berkapasitas berdaya 30 WP maksud saya. Oke, sudah jangan banyak basa-basi lagi, kita unboxing guys. Harus hati-hati guys menyobeknya karena ini akan saya gunakan lagi untuk saya kirim ke Sumatera guys. Karena ini bukan milik saya guys, ini sebuah pesanan. Oke guys, kita harus hati-hati guys. Mana tajam lagi, tajam sekali guys. Solar panel ini bungkusnya sudah memang solar panel guys. Oke, kita bongkar dalamnya guys. Duh, capek juga guys. Ini adalah kabel khusus solar panel yang berdimensi antara 2,2,75. Oke, bagus. Satu. Dan ini solar charge control. Saya itu pesan yang MPPT guys. Ini yang datang. Ya mungkin MPPT, kalau dari tulisannya itu MPPT, dan saya masih ragu sih MPPT seharga 200 ribuan yang mungkin bisa saja. Oke, kita masukkan dulu MPPT yuk. Oke, lampu sudah tidak usah di unboxing karena begitu saja sih ya. Dan dua sepasang soket MC4 untuk nanti dipasang di panel surya, dan satu buah lampu LED lagi ya. Dan ini nih, ini adalah inverter guys. Inverter 12 volt, lumayan buat ya apalah kebutuhan 220 volt gitu. Oke, kita simpan dulu untuk inverternya. Kita simpan dulu guys. Ini inverternya guys. Ini keterangan inverternya yang berbahasa Cina guys. Lagi ya, satu buah lampu lagi, lampu LED lagi. Ya sudah cukup. Inilah penampakan solar panelnya guys. Kok susah banget sih. Ini adalah penampakan solar panel berkapasitas 30 watt peak atau 30 watt peak bermerek Maisun Solar. Oke, betul, ini Maisun Solar. Ya. Dan satu lagi guys, ini komponen yang paling terpenting guys. Oke, kita singkurkan dulu.
Maaf saya bongkok ini guys karena ya. Nah ini guys. Oke, jangan dibanting katanya. Kita bongkarnya itu dari sini guys. Aduh. Oke, kita bongkar dulu sajalah. Kita robek-robek dulu, gampang kita nanti packing lagi kalau mau dikirimkan guys. Oke, sebenarnya ini panel surya ini pesanan dari Ibu Haji Rantau yang ada di Medan sana guys, yang ada di Labuhan Batu. Kebetulan dia punya ladang sawit dan memiliki rumah untuk pekerjanya, dan ya listrik belum bisa menjangkau ke area situ guys. Jadinya mungkin karena kalau menghidupkan listrik dengan diesel itu biayanya cukup mahal dan juga perawatannya juga cukup ya sulit gitu, memerlukan banyak biaya. Juga menghidupkan dieselnya juga itu memerlukan uang kan, harus memakai solar lagi. Jadi dia memutuskan untuk menggantinya menjadi panel surya karena ya yang terpenting itu kan bisa ngecas handphone, nyala lampu begitu guys. Jadi 30 watt juga sudah cukup untuk menyalakan lampu dan juga ini susah guys. Jam banget ini guys. Maaf ya loading videonya karena ini mukanya lama guys. Ini guys, saya sekalian unboxing karena ya di video itu karena ini pesan saya online juga kan, tidak langsung dari toko. Karena kalau beli di toko untuk di area Bandung ini harga panel surya itu masih cukup mahal guys. Jadi saya terpaksa membeli secara online. Kenapa ada di packing lagi guys? Di packing lagi guys, menyusahkan sekali. Tapi bagus sih ini apa? Pisaunya kayak keramat tajam lagi guys nih. Jadinya susah ini. Gak apa-apa lah, kita bongkar aja dulu. Sampai keringet lagi nih saya guys. Panjang banget lagi. Kita ini guys. Untuk baterainya saya memakai baterai PLA SLA. Saya memakai baterai SLA berkapasitas 20 ampere guys. Bermerek Sinusitis, bukan Sinusitis. Itu ya guys, ini mereknya Sinusitis. Oke. Dan ini baterainya guys, Sinusitis berkapasitas 20 ampere hours. Oke. Ya guys, inilah komponen-komponen yang diperlukan untuk membangun panel surya sebesar 30 WP guys. Yang pastinya ada panel suryanya sebesar 30 watt fix guys. Terus saya baterai sebesar 20 ampere. Kenapa saya memakai 20 ampere? Sebenarnya 12 ampere juga udah sangat cukup guys. Cuma ya saya memakai 2 hari otonomi guys. Jadi satu baterai ini bisa mencukupi untuk 2 malam guys. Ya, karena kalau saya memakai yang 12 ampere, ditakutkannya itu dia terlalu banyak over discharge guys, atau
ya terlalu habis gitu. Itu membuat komponen baterainya menjadi tidak awet. Oke. Dan untuk kapasitas 30 WP kita maksimal itu memakai 20 watt. Seharusnya sih 15 watt. Cuman ya karena ya kita lebihin lagi dikit. Jadi kita memakai 20 watt lampu. Dan ini juga sih nggak murni sebesar 20 watt ya. Bagaimana tegangan yang masuknya juga. Kalau lampu-lampu tipe seperti ini, yaitu tidak murni 10 watt guys. Ketika masuknya itu, dia paling setengahnya. Ya kalau di sini tertera 10 watt, paling dia memakan arus sekitar 5 watt, malah kurang. Nah seperti itulah, karena ya komponen ini itu normal. Walaupun LED-nya itu memiliki daya 10 watt, tapi kalau dia tidak memakai driver ataupun penguat arus, ya hasilnya segitu guys. Tergantung tegangan yang masuk guys. Semakin berkurang tegangan, semakin berkurang juga kapasitas. Oke. Dan yang ketiga yang diperlukan adalah solar charge controller atau SCC guys, yang seperti ini. Fungsi SCC itu adalah seperti penyeimbang, bukan penyeimbang ya. Fungsinya SCC itu seperti trapo guys kalau di rumah elektronik itu. Ini adalah pengatur pengisian ke akinya itu. Jadi dari panel surya kan itu voltasenya itu sekitar 18 volt. Nah dia turunkan menjadi sesuai dengan si tegangan baterainya ini guys. Dan juga mengatur batas penuh dan batas bawah guys, batas dischargingnya gitu guys. Oke. Dan yang keempat tentu saja kabel. Kalau nggak ada kabel tidak akan nyala. Oke, kita mulai ke perakitan guys. Kita rakit dulu. Setelah dirakit kita langsung terbang ke Sumatera. Dikirim gitu guys, bukan saya yang terbang ke sana, tapi barangnya ini yang berjalan ke sana. Oke guys. Kalau saya pernah dapat itu panel surya yang selain Maisun Solar ya, seperti GH Solar ataupun yang lain, itu harus disolder guys. dan enaknya ini udah ada petunjuknya. Dan ini positifnya guys, kita udah dapat diodanya juga kalau Maisun Solar guys, seperti ini. Jadi kalau kita sistem seri ya, biasanya panel surya yang ada diodanya itu yang berkapasitas 100 mAh 100 WP ke atas guys, karena biasanya mereka bisa untuk di paralel ataupun sistem seri guys. Dan ini susah lagi kalau yang sistem, kalau kita menserikan atau sistem seri panel surya, emang itu harus wajib ada diodanya guys. Sebenarnya tidak pakai dioda juga tidak apa-apa guys. Oke. Tapi ya ini bagus lah, walaupun 30 WP dia dilengkapi dengan komponen dioda. Oke, nah ini positifnya guys. Oke, kita lanjut instalasi pada kutub negatifnya guys. Dan untuk negatifnya itu ada tulisan sepertinya guys. Oke, seperti biasa kita kupas dulu ininya, kabelnya.
Dia itu mempunyai model seperti karet gini guys. Set, dan itu susah, harus diambil dulu karetnya. Kita atur dulu posisi karetnya itu atur posisi karetnya sampai pas. Oke, ya segini cukup, dikit lagi lah. Yep, kita purilit dulu. Kita putar-putar dulu kabelnya, kita masukkan. Ya, seperti itu guys. Mana tadi? Oh, ini guys, saya mencari obeng guys. Ya, kita masukkan ke sini guys. Ternyata mudah sekali mesin solar itu, tidak harus mensolder menyolder. Dengan seperti ini, cuman resikonya yang kalau gini ya, kalau berkarat itu lebih gampang lah. Apalagi kan ini saya untuk dikirim dan diinstalasinya itu oleh orang yang ya bukan ahli elektronik begitu. Ini cukup sangat memudahkan sekali. Cuman nanti saya olesi dulu ini pakai gemuk atau oli biar awet, tidak berkarat begitu guys. Kalau tidak dipakai oli ini gampang berkarat. Nah, kelemahannya yang tipe soket baut seperti ini, dia kelemahannya lama-lama dia berkarat. Nah, setelah berkarat ini ikut berkarat semua, lepas ya sudahlah begitu, harus dipasang manual atau disolder karena rusak juga kan. Jadi makanya saya nanti olesi sama minyak gitu guys, atau oli. Dan untuk pemasangan MC4 atau soket MC4, bentar nggak fokus guys. Nah, ini kan ada dua jenis ya guys, yang besar dan yang kecil. Dan untuk yang besar ini dia adalah di kutub negatif guys. Dia harus berada di kutub positif guys. Salah. Dia berada di kutub positif guys. Di sini di kabel yang seperti ini guys. Ini adalah kutub positif tuh. Ini ada tandanya positif. Oke, kita langsung pasangkan saja ke kabelnya guys. Oke, saya cut dulu karena ya ini memerlukan beberapa sedikit proses usaha. Oke guys, kita melakukan uji coba atau percobaan pengetesan panel surya sebesar 30 watt peak guys. Dan rangkaiannya itu sederhana guys, dari panel surya masuk ke SCC ke sini, dan dari SCC masuk ke aki langsung. Oke, kita cek. Sekarang dia di voltase 13,6 volts, 31 Celsius, dan arus 0,6 ampere. Sepertinya ini tidak biasa guys. Seharusnya MPPT sekarang sekitar jam setengah 11 siang itu biasanya lebih dari 1 ampere guys. Oke, kita cek panel surya saya yang di atas guys, apakah sama 0,6 ampere. Dan ternyata panel surya saya yang berkapasitas sama, yaitu 30 WP. Sekarang dia menghasilkan 1,27 ampere guys. Oke, kita lihat penampakan panel suryanya. Nah, ini dia guys penampakan panel suryanya guys. Ini sama 30 WP, cuman saya dibagi dua, yang satu 20 WP dan yang satu 10 WP guys. Oke, kita cek lagi yang di bawah. Dan sepertinya guys, yang error itu indikator ampere di MPPT ini, SCC nya ini guys, karena dia cenderung tidak bergerak sama sekali guys. Terus masa sih saya gak percaya kalau
cahaya setrik ini dia cuman menghasilkan 0,6 ampere. Sepertinya ini yang error guys. Oke. Dan saya akan sedikit menjelaskan untuk settingan SCC ini guys. Settingan untuk charging baterai SLA ini guys. Oke, ini indikator voltase si baterainya itu dia berada di 14,2 volt saat ngecas. Dan ini suhu dari SCC nya guys 34 Celcius. Dan ini indikator arus yang masuk ke SCC nya guys 0,6 ampere, walaupun itu error tapi ya lumayanlah ada sedikit petunjuk guys. Dan ini indikator arus load atau discharging. Jadi dia keluar dischargingnya itu terlihat di sini berapa ampere dia memakan dayanya itu guys. Dan ini dia indikator yang ada tulisan AH nya ini, dia itu indikator udah berapa banyak dia mengisi baterai ini guys. Ini baru 1,5 ampere dia mengisi baterai guys, walaupun itu tidak akurat menurut saya. Oke, dan load on 12,6. Nah ini bisa kita setting guys. Ini adalah auto cut off nya atau disconnect nya guys. Jadi ini batas bawah baterai guys. Jadi misalnya kalau baterai itu habis, dia udah menyentuh angka 8 volt, dia akan mati. Tapi sebaiknya jangan disetting di 8 volt guys, karena itu sangat menderita sekali ke baterainya guys. Sebaiknya kita setting di 10 volt saja guys. Ya, kita setting di 10 volt aja guys. Baiknya sih di 11 volt, cuman ya karena ini kapasitasnya pas-pasan, jadi saya setting di 10 volt guys. Oke, ingat-ingat guys. Nah ini yang 10 volt ini adalah indikator batas bawah guys. Jadi dia ketika menyentuh 10 volt dia akan mati atau memutus arus dari baterai ke ban guys. Dan yang ini nah ya ini yang 12 volt, yang 12 horse ini ada tulisannya itu 12H. Tuh nggak fokus lagi. Ayo fokus guys. Kenapa ini nggak mau fokus? Nah yang tadi yang 12H itu adalah otomatis saklar guys. Jadi kalau kita disetting di 12 jam, dia akan otomatis menyala dari jam 6 sampai jam 6 pagi guys. Kalau kita setting ke 24, dia akan menyala selama 24 jam. Dan kita akan menghidupkannya itu secara manual guys. Tapi lebih baik kita setting ke 12 aja, karena ini kapasitasnya pas-pasan. Jadi saya takutnya pelanggan saya lupa mematikan saklar lampu. Itu berakibat fatal ke baterainya guys kalau terlalu banyak, terlalu sering kehabisan baterai gitu guys. Oke, sepertinya segitu saja petunjuknya guys. Kita jumpa lagi nanti guys. Dan satu lagi guys, untuk mengaplikasikan panel surya itu, dia jangan sampai terhalang atau ada shadow atau ada bayangan ya guys. Karena kalau ada bayangan seperti terhalang seperti ini, sedikit saja terhalang. Nah seperti ini saja terhalang sedikit, itu mempengaruhi dari kualitas pengecasan si baterainya itu guys. Tuh 6,6 ampere, kita ini
Nah, langsung drop kan. Ininya nih cepat-cepat ingat tuh. Lihat mana 0,7 ampere, kita lihat tuh, terhalang sedikit aja dia langsung turun ngedrop parah guys. Jadi jangan sampai ada bayangan ke si panel surnya itu, dia harus terpapar sinar matahari sepenuhnya seperti ini guys. Jangan sampai ada bayangan daun atau bayangan burung, pesawat atau apapun dari langit guys, karena itu sangat mempengaruhi dari kualitas pengisian baterai guys. Ada beberapa konsumen saya yang mengeluh, katanya 30 Wp tapi cuman kuat 3-4 jam. Dan ketika saya tanya, oh dia ternyata dipasangnya itu di bawah pohon sawit guys. Ya wajar sajalah kalau pengecasannya kurang baik karena dia terkena shadow atau bayangan daun guys. Jangankan daun, nah dia kejatuhan daun satu aja begini, satu daun begini saja guys. Lihat kualitas pengecasannya guys. Nah kan akan menurun parah guys. Kita ambil daunnya, nah dia menaik lagi guys, seperti itu guys. Jadi jangan sampai terhalang sedikit pun. Usahakan si kacanya ini bersih juga, bebas dari debu guys. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat menikmati. Sekarang kita bungkus langsung meluncur ke Sumatera guys.